Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, fa'tabiru ya ulil absar. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah sudah kita lewati. Tapi pelajarannya, hikmahnya jangan sampai hilang dari diri kita. Marilah kita mengambil pelajaran dari rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana di awal khutbah saya menyampaikan surat Al-Hasr ayat 2 yang artinya, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Di ayat yang lain Allah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka ia benar-benar telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 269. Pelajaran dari rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah, yaitu puasa Arafah, sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, dan ibadah haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa Arafah sebagai makna puasa yang lain, yaitu pengendalian diri dengan meninggalkan yang dilarang oleh Allah serta hal-hal yang kurang bermanfaat dalam kehidupan manusia yang didasarkan pada ketaatan dan keinginan dekat selalu pada Allah. Yang kedua, sholat Idul Adha dilanjutkan dengan berbagi daging hewan kurban untuk dinikmati bersama, mempunyai makna menjaga kebersamaan sesama umat tanpa memandang status keduniaan. Kemudian yang makna paling dalam dari ibadah kurban yang pertama kali dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, betapapun besarnya cinta seseorang kepada anak atau apapun yang dimilikinya, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang sangat besar artinya jika Allah menghendaki. Dan pada hakikatnya semua yang ada dalam diri kita adalah milik Allah. Kita siap untuk sewaktu-waktu Allah mengambilnya. Sedangkan makna ibadah haji adalah menjalankan ketaatan pada Allah dengan memaksimalkan kenikmatan yang sudah diberikan Allah, baik berupa kesehatan, kesempatan, waktu, harta, dan sebagainya. Jadi dari rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah ini ada beberapa ruh yang harus selalu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di bulan Zulhijjah. Seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab mengatakan bahwa tanda diterimanya suatu ibadah adalah ketika diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ruh ibadah di bulan Zulhijjah harus kita bawa dalam amalan-amalan di luar bulan Zulhijjah. Yang pertama yaitu ketaatan yang penuh pada Allah. Yang kedua, pengendalian diri. Yang ketiga, mensyukuri nikmat. Yang keempat, pendekatan kepada Allah. Yang kelima, jangan lupa menjaga hubungan sosial yang baik. Dengan spirit tersebut, maka kualitas hidup manusia akan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi diri dan orang lain yang kelak pada waktunya akan mendapatkan kehidupan di akhirat yang terbaik. Seorang tokoh yang bernama Sufyan bin Uyainah menjelaskan tentang tahapan manusia dalam belajar atau mengambil hikmah, yaitu mendengarkan, kemudian diam menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, kemudian mengamalkannya, untuk kemudian dia berbagi dengan orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah menjalankan ibadah, jangan sampai kita melupakan maknanya.
karena itulah yang akan memperpanjang nilai ibadah kita. Kita sudah berkorban dengan mengeluarkan harta, mudah-mudahan kita masih ada semangat untuk berbagi dengan mengeluarkan harta. Kemudian kita puasa, mengendalikan diri, masih ada semangat untuk kita meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang pandai mengambil hikmah dan pelajaran dalam setiap perintahnya.